Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru senusantara. Dalam video kali ini saya akan menampilkan tugas modul 3.1.A.7, demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di LMS, rekan-rekan guru penggerak di modul 3.1 ini kami diberikan beberapa macam pertanyaan. Itu diantaranya, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Cara saya yang pertama adalah mensosialisasikan kepada warga sekolah. Yang kedua, selalu menerapkan paradigma, prinsip dan langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pengimbasan materi di komunitas praktisi sekolah, gugus atau masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengetahui dan memahami 4 paradigma pengambilan keputusan dalam dilema etika, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Paradigma yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Kemudian paradigma yang keempat yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Langkah kedua yaitu menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis akhir atau end-based thinking. Dalam pelaksanaannya yang mengukur atau menguji konsekuensi dari keputusan dengan memperkirakan hasil terbaik dan kebahagiaan bagi orang banyak. Prinsip ini berpatokan pada kepentingan institusi, bukan individu. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Prinsip ini berpikir berdasarkan ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, bahwa mereka tidak terlalu memperdulikan hasil yang akan didapat, namun lebih fokus kepada prinsip atau aturan dasar yang diyakini, selalu berpatokan pada sudah menjadi tugas atau kewajiban. Prinsip yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pada prinsip berbasis rasa peduli memutuskan suatu dengan pemikiran apa yang sudah Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Prinsip ini dikenal sebagai aturan emas dan memiliki peran kunci dalam dunia pendidikan. Selain memberikan batasan-batasan pada kehidupan kita, namun mendukung untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Yang ketiga, melaksanakan 9 langkah dan pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, 9 langkah tersebut adalah yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Pertama, penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Kedua, penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral
bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah ini yang dimaksud adalah uji ilegal, adakah pelanggaran hukum atau tidak. Selanjutnya uji regulasi, adakah pelanggaran peraturan atau kode etik profesi. Uji intuisi, adakah yang salah. Uji publikasi, yang dirasakan bila keputusan dipublikasikan di halaman depan koran atau sebagainya. Uji panutan, keputusan yang diambil oleh panutan dalam situasi tersebut. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Pengujian paradigma benar lawan benar di sini antara lain seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi juga sudah saya sampaikan tadi di halaman sebelumnya, yaitu berpikir berbasis akhir, end based thinking, berpikir berbasis peraturan, role based thinking, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, adanya sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terduga untuk menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, buat keputusan, dan yang kesembilan itu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan selanjutnya adalah mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Tentunya dengan pertanyaan kapan Anda akan menerapkannya, ya, saya tentu akan menjawab setelah saya betul-betul memahami materi ini. Lalu kapan? Ya, mulai minggu depan, hari Senin, dan seterusnya. Kemudian rencana saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut di dalam kasus dilema etika setiap permasalahan yang saya hadapi dan pengambilan keputusan yang saya lakukan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan untuk menentukan langkah-langkah yang saya ambil sudah tepat dan efektif adalah tentunya Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Amal Hamdi SPD. Demikian yang dapat saya uraikan dalam demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.